Perkenalkan, saya Pendeta Herlin Lebrina Kudu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Setiabudi Jakarta Selatan. Menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada dalam program Night Call GPIB. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada hingga kini karena kasih setia Tuhan. Saat ini kami hikmat dan Roh Kudus. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara. Melalui Roh Kudus itu kami dimampukan untuk mengerti kehendak Allah. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan firman bagi kita pada malam hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Saya ulang, Yesaya 58 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segar. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti tembang tengah hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah katakan berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Ibu bapak saudara, ketika kita mau bertanya dengan satu kata saja, apakah kita sudah saleh? Satu kalimat ya, apakah kita sudah saleh? Atau sudahkah kita memiliki kesalehan dalam kehidupan kita? Kesalehan itu juga ingin diangkat oleh Yesaya, melalui Trito Yesaya, dalam pasal yang ke-58 ini. Bagaimana Trito Yesaya ingin mau menceritakan tentang kesalehan kehidupan umat kala itu. Kesalehan hidup umat kala itu, mereka sungguh patuh dan taat dalam peribadahan. Peribadahan ritual kepada Allah demikian disiplin untuk mereka lakukan. Tetapi kesalehan-kesalehan yang ditampilkan dalam ibadah ritual tidak sama, berbeda dengan kesalehan-kesalehan dalam ibadah aktual melalui tindakan-tindakan nyata terhadap sesama. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari perikop firman bagi kita pada malam hari ini, kita mau diingatkan kembali ketika dua kesalehan dalam peribadahan ritual dan aktual dijalankan dalam kebenaran dan dalam kesungguhan dan dalam kedisiplinan, maka di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih segar. Sehingga keseimbangan dalam kesalehan hidup yang sejati itulah yang diingini oleh Allah dilakukan oleh umat. Sehingga pada akhirnya umat sungguh-sungguh menerima janji Allah lewat berkat yang diberikan kepada umat yang setia hidup dalam kesalehan. Lalu dikatakan lagi, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan perkataan Tuhan, pada waktu engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika kesalehan dalam ritual dan aktual itu sungguh dikerjakan oleh umat. Dan juga ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan berkata, ini aku. Dalam hal ini kita boleh mau melihat janji Allah bagi umat yang hidup dalam kesalehan, bukan kesalehan-kesalehan yang palsu yang dilakukan hanya sebatas ritual dan aktivitas tindakan agama,
Sehingga dalam tindakan konkret terhadap sesama, kita tidak mempunyai sikap solidaritas, sikap kepedulian. Maka dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-9 bahwa apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, itu tindakan-tindakan yang sering kita lakukan dalam aktivitas kehidupan bersama dengan sesama kita. Sehingga yang ingin disampaikan oleh Yesaya pagi kita pada malam hari ini mau mengantar kita kepada pemahaman, marilah umat Allah, kita hidup dalam kesalehan yang sejati, bukan hidup dalam kesalehan yang palsu. Kesalehan dalam ibadah ritual dilakukan dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Sang Pemilik hidup. Demikian pula kesalehan dalam kehidupan ibadah yang aktual lewat relasi kita dengan sesama itu pun harus tertampil dalam tindakan nyata. Maka janji Allah dikatakan, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Itu janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kesalehan sejati. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita bisa mampu menjalankan dalam kesalehan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, baik ibadah ritual dalam relasi dan hubungan kita dengan Allah, baik dalam ibadah aktual lewat relasi kita dengan sesama. Maka janji Tuhan, jika engkau minta tolong, aku akan menjawab. Jika engkau berteriak, aku akan menjawab, ini aku. Itu perkataan Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam kesalehan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh dikuatkan dalam kebenaran firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Hikmat Allah memampukan kami mengerti dan juga memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman, menopang bersama-sama di tengah-tengah kehidupan dunia bersama Indonesia, di tengah-tengah menanggulangi bencana pandemi COVID-19. Sungguh sampai dengan saat ini kami belum berhenti. Kami masih menghadapinya dalam sebuah pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami meyakini akan kuasa Allah yang terus bekerja melalui pemerintah bangsa kami. Dan apapun yang dipakai lewat kebijakan dan semua yang disikapi oleh pemerintah boleh mendatangkan sukacita dan berkat. Syafaat kami juga kami topang dalam doa. Tuhan memberkati pemerintah terpusat sampai ke tingkat daerah, gereja-gereja dalam panggilan dan pengutusan, terkhusus GPIB, demikian juga Majelis Sinode GPIB dengan semua jajaran. Kami kembalikan pekerjaan dan pelayanan dalam gerejamu ini ada untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kekuatan kami semua dalam karya panggilan dan pengutusan bersama pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus di tengah-tengah bulan Pelkes GPIB yang boleh kami nikmati sepanjang bulan Juni 2021. Biarlah GPIB sungguh nyata menghadirkan karya pelayanan yang sungguh-sungguh dirasakan oleh umat. Demikian juga kesaksian menjadi kesaksian yang nyata dalam kehidupan pelayanan dimanapun diutus dalam panggilan dan pengutusan oleh Tuhan lewat gereja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa diberkati oleh Tuhan setiap kami, umat Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal dan berdiam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu, Engkau mengenal siapa kami. Engkau memahami keberadaan kami, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami berdoa, tinggallah bersama dengan kami. Tinggal dan diam bersama dengan tiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Jaga kami, tutup bungkus kehidupan kami. Terlebih malam sudah menjadi bagian hidup kami.
Kami akan membaringkan tubuh kami, beristirahat, dan Tuhan akan memagari kehidupan kami, memagari rumah kami dengan bala tentara sorga, dan sukacita di dalam Tuhan pun sungguh nyata lewat pemeliharaan di malam istirahat ini. Jikalau dalam kehendak dan perkenanan Tuhan, Engkau mempercayakan kembali kehidupan di hari yang baru besok, biarlah boleh semuanya kami nikmati di dalam kasih setia Allah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa dan dosa kami. Mungkin selama kami ada dan hidup, kesalehan kehidupan kami semata-mata adalah palsu. Tetapi Bapa, terima kasih kami boleh diingatkan untuk mengupayakan kesalehan hidup yang sejati di hadapan Allah, bukan hanya dalam kesalehan ritual, tetapi aktual dalam ibadah yang nyata dengan sesama pun menjadi tindakan yang boleh dilakukan secara nyata. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pertaruhkan hidup kami di malam istirahat ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan yang menjaga, menyertai, dan memelihara. Kami naikkan doa ini dengan penuh syukur. Amin. Shalom bagi kita, selamat beristirahat. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.